satu dosa kecil tertetes di dalam hatinya, titik warna hitam, kelam. Kata ulama hadis begini, maksudnya apa tetesan hitam itu? Dia akan merasa beberapa hari ke depan hidupnya gelap, hidupnya sulit dengan satu dosa kecil. Hidupnya sulit, kelam, banyak pintu-pintu rezeki yang masih tertutup sampai titik hitam itu bersih. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Aku mengetahui beratnya dosa kecil yang aku lakukan. Akar dzam, dosa yang paling kecil. Mungkin kita cuma melihat sesuatu yang biasa, mungkin cuma sekedar dengar sesuatu yang tidak disengaja. Saya tahu Allah mengharamkan saya sholat berjamaah subuh di masjid sebulan. Terharamkan dari ibadah gara-gara dosa yang paling kecil bagi dia. Sampai saya kadang-kadang teman-teman sekalian kalau menyimak kisah orang-orang saleh ini menganggap diri kita luar biasa kecil. Saya pernah diajak sama istri saya ke satu tempat, butuh sekali harus masuk di mall. Lalu kemudian saya ambil headset handphone saya pasang di kuping. Sambil saya dengarkan ceramah saya sendiri atau saya dengarkan tilawah. Waktu itu tiba-tiba terlintas di benak saya seperti sebelumnya, subhanallah saya nggak pernah terfikir. Kalau saya masuk ada musik, saya pikir ini adalah hal yang biasa. Bukan saya yang putar kok gitu kan. Tapi setelah saya simak kisah-kisah orang soleh ini dan saya pahami makna hadis tadi yang saya sebutkan, ternyata titik noda hitam di dalam hati dari dosa itu walaupun kecil sudah cukup mengharamkan kita dari nikmatnya ibadah yang luar biasa, gitu kan? Sampai saya pasang headset tersebut, saya putar. Saya belum menasihatkan istri saya karena saya sendiri juga masih saya sendiri masih butuh itu. Sambil jalan, kemudian selesai belanja kami keluar dari mall, lalu dia tanya, kenapa tadi pakai headset? Saya bilang, bukan tadi kamu dengar musik di sana sini? Dia bilang iya, tapi kan bukan kita yang putar. Saya bilang iya. Ingat, dosa itu seperti segelas racun. Kamu tahu atau tidak tahu itu racun, tetap akan berefek. Saya tidak mau nodai iman saya. Betul-betul memang saya rasakan sendiri selama ini, subhanallah, kalau saya jalan ke mall dan dengar musik pun, begitu pulang berbeda ibadahnya. Ada gangguan di ibadah sholat malam, ada gangguan di bacaan Al-Quran, ada gangguan di ibadah-ibadah yang lain. Dan itu nyata memang, subhanallah. Makin kental kita jaga hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, makin jeli kita hati-hati dalam menjaga hubungan dengan Allah, maka makin kental hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, makin terasa tuh kenikmatan imannya. Makanya syaitan berusaha untuk mengelabui itu. Bagaimana caranya supaya bisa rusak itu? Coba kita simak sekarang banyak kisah-kisah orang saleh. Kalau kemarin ada beberapa sahabat yang kita angkat kisahnya dalam generasi emas Islam, kita coba korek sekarang kisah tabi'in. Mungkin ada di antara anda yang mengatakan itu kan Ustadz kemarin sahabat, lihat Nabi. Baik, kita lihat generasi tabi'in. Kita lihat generasi yang tidak jauh dari kita, tidak melihat juga Nabi Muhammad SAW. Saya akan angkat misalnya contoh teman-teman sekalian Muhammad bin Sirin rahimahullah. Muhammad bin Sirin ini salah satu ulama tabi'in yang terkenal dengan keimanannya dan beliau ahli takwil mimpi. Pedagang di pasar. Satu waktu beliau berdagang, kemudian ada dagangan, dia ragu nih, syubhat. Ini kayaknya salah nih. Cuman ragu bimbang. Harganya 40.000 dirham. Ini luar biasa jumlahnya. Ini bisa mungkin sampai puluhan juta, mungkin 60-70 juta. Ditinggalin sama dia, nggak jadi transaksi. Dia ragu, kalau sumbernya ini kayaknya haram nih. Tinggalin sama dia. Satu pasar heboh. Padahal cuma dia yang memang punya peluang untuk mendapatkan keuntungan itu. Nggak mau, ditinggalin sama dia. Tersebar berita Muhammad bin Sirin meninggalkan 40.000 dirham. Ini bukan hal yang ringan. Seorang pedagang tahu nih keuntungannya. Baiklah. Besok pagi kejadian, ada satu orang transaksi di tokohnya, berikan uang, gitu kan, kurang 2 dirham. Kata Ibnu Sirin, demi Allah, kau belum membayar 2 dirham itu. Kata orang itu, 2 dirham, demi Allah saya sudah bayar. Kata Ibnu Sirin, demi Allah kau belum bayar. Ribut nih, satu pasar sampai datang, lihat ribut dengan 2 dirham. Lalu kata teman-temannya, waktu itu akhirnya orang ini akhirnya membayar 2 dirham. Setelah itu Ibnu Sirin berikan barangnya, pergi. Orang-orang pasar tanya, wahai Ibnu Sirin,
Kemarin Anda meninggalkan 40.000 dirham karena syubhat. Sekarang Anda bersumpah atas nama Allah kena ngejar 2 dirham. Apa kata Ibnu Sirin, orang yang mengenal Tuhannya? Ini yang penting teman-teman sekalian. Dia mengatakan, demi Allah saya bersumpah karena saya tidak mau dia makan haram, karena saya tahu itu haram bagi dia. Dia tinggalkan 40.000 dirham yang bisa dia dapatkan. Kadang-kadang kita, alah nanti aja deh, gitu kan. Gampang nanti baku atur kalau orang kita bilang. Biasa begitu. Tutup mata aja dulu, yang penting sekarang masuk dulu uangnya. Lupa. 1 rupiah sudah cukup membuat Anda masuk rumah sakit sebulan teman-teman. Kalau haram. Hati-hati. Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi ini pernah mendengar berita tetangganya kambingnya hilang. Tetangga dia bilang sama dia, kambing saya hilang, gak tahu siapa yang ambil. Saya udah cari di tempat-tempat yang biasa saya gembalain, gak ada. Berarti dicuri nih. Imam Nawawi tidak beli kambing 1 bulan. Gak beli kambing. Semua kambing di pasar yang sudah mentah, yang sudah potong atau yang masih hidup, dia tidak mau beli. Sampai dia pastikan kambing tetangganya sudah ada beritanya, mati atau memang dia temukan kembali. Sebulan dia gak mau beli. Takut nanti kalau yang dia beli itu kambing temannya yang hilang. Saking hati-hatinya menjaga hubungan dengan Allah. Bayangin nih. Bagaimana dengan keadaan kita teman-teman? Semua dianggap remeh nih. Dari makanan, dari minuman, dari pakaian, yang penting pakai saja, yang penting makan saja. Subhanallah. Semua ada tanggung jawab nih. Harus hati-hati menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Sirin ini pernah menasehatin seseorang dengan nasihat yang sangat santun. Orang ini kebetulan mencaci maki Hajjaj bin Yusuf. Kalau teman-teman belum kenal Hajjaj bin Yusuf, orang ini luar biasa jahatnya. Hajjaj bin Yusuf ini terkenal dengan kejahatan, gitu kan. Artinya orang ini suka menyiksa orang, suka mukul orang, gitulah ceritanya, gitu kan. Yang jelas ringkas cerita, Hajjaj bin Yusuf ini dicaci maki oleh seseorang di sebelah Muhammad bin Sirin. Ini orang gini, ini caci maki macam-macam. Kata dia, nasihatnya sangat luar biasa. Sah ya ibna akhi, hati-hati dengan ucapanmu wahai saudaraku. Fa innal Hajjaj aqbala ila rabbih. Ketahuilah Hajjaj ini yang sedang kau bicarakan sedang menuju kepada Tuhannya. Ini sedang menuju kematian. Tidak usah khawatir, sejahat apapun dia, sehebat apapun dia, pasti mati. Dia sedang menuju ke Tuhannya. Wa innaka innama taqdimu 'ala Allah yaumal qiyamah, dan kau juga sedang menuju kepada Tuhanmu dan kau akan bertemu dengannya pada hari kiamat nanti. Satajid anna ahkaradz dzam min dzunubika asyarru min ala nafsika min a'dhami fa'alahu Hajjaj. Dan pada hari itu, di hari kiamat, kau akan temukan dosamu yang paling kecil, kau akan lebih khawatir dan lebih takut daripada dosa terbesarnya Hajjaj yang pernah dia lakukan. Dia akan dihukum sama Allah. Tapi nanti hari kiamat kau akan temukan dosamu yang paling kecil adalah sesuatu yang lebih kau takuti daripada dosa terbesarnya Hajjaj. Falikulli imri'in sya'nun yughnih. Ketahuilah, semua orang akan sibuk dengan perkaranya sendiri. Ya. Wa'lam anna Allah azza wa jalla sayakhtassu minal Hajjaj mimman zalamahum. Dan pasti ketahuilah dan yakini Allah akan membalas Hajjaj, ya, orang yang sedang kau bicarakan itu, dari orang-orang yang dia zalimi, tidak tertinggal sedikit pun. Wa yakhtassu lil Hajjaj mimman yadhlimuna. Tapi ingat, Allah juga akan menolong Hajjaj dari orang-orang yang menzalimi dia. Fala tashghilanna nafsaka ba'da al-yawmi bisabbi ahad. Oleh karena itu, mulai hari ini berhenti mencaci orang lain. Nasihat yang luar biasa. Karena orang kenal Tuhannya. Orang buruk pun jangan ceritain, tidak usah urus-urusannya orang. Sudahlah, gitu kan. Tugas kita kalau kita lihat aib pada diri orang, alhamdulillah nggak ada pada saya. Ya Allah berikan dia hidayah. Cukup, sebatas itu saja. Jangan lebih. Kenapa dia begini, kenapa dia begitu, kenapa dia begini? Untuk apa kamu campurin itu? Apa gunanya buat kamu? Ingat, dia akan berhubungan sama kita di hadapan Allah dengan keadilannya Allah. Kezaliman yang dia lakukan sama kita, kita akan ambil. Tapi kezaliman kita pada dia juga dia akan ambil. Gak ada yang tersembunyi hari kiamat.